Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang melayani. Kita dilahirkan untuk melayani. We are born to serve. Mengapa? Karena kita memang diciptakan serupa dan segambar secitra dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berarti kalau kita segambar dengan Tuhan, kita memang lahir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan memang yang semakin melayani, semakin bahagia. Semakin melayani, semakin sukses. Contohnya, konkret. Facebook. Pendiri Facebook, Mark. Dia melayani kebutuhan orang untuk koneksi, untuk terjalin hubungan. Dan karena itu dia menciptakan Facebook. Dan itu langsung diterima, booming di mana-mana di seluruh dunia dan membuat dia sukses. Karena dia melayani kebutuhan setiap orang untuk terhubung dengan yang lain. Facebook. Tetapi juga dalam hal yang sederhana-sederhana. Kalau ada ibu-ibu yang kesulitan ngajari anaknya, maka berdirilah bimbel, bimbingan belajar. Dan ibu-ibu ini langsung mengirimkan anaknya ke sana. Apalagi kalau di bimbel itu bukan hanya ngajari tentang pelajaran-pelajaran sekolah, melainkan juga ada konseling, membuat anak itu bisa menjadi lebih tenang, bisa hormat kepada orang tua, pinter lagi. Nah, itu kebutuhan. Dan kalau kita melayani kebutuhan itu, maka akan diterima dengan baik. Sudah jelas bahwa melayani sungguh-sungguh diterima. Dan memang dari pengalaman sehari-hari, siapa sih yang tidak senang kalau kita dilayani? Maka itulah, melayani adalah kebutuhan kita. Bahkan untuk itu kita dilahirkan. Dengan melayani itu kita makin bahagia. Dengan melayani juga kita mencintai. Karena dalam 5 bahasa cinta, salah satunya adalah melayani. Kita mencintai dengan melayani. Ya, kita bisa mencintai dengan kata-kata yang membesarkan hati, memuji, bisa. Kita bisa mencintai dengan memberi hadiah, bisa. Kita bisa mencintai dengan memberi sentuhan, pelukan yang penuh kasih, bisa. Kita bisa mencintai dengan memberi waktu, bisa. Tetapi kita juga bisa mencintai dengan melayani. Nah, pelayanan juga adalah wujud cinta. Maka saya sendiri kagum dengan ibu saya. Ibu saya itu sampai akhir hidupnya tetap masak untuk bapak saya. Waktu itu mereka sudah sama-sama lanjut usia, tinggal berdua, ibu saya tetap masak untuk bapak saya. Bahkan ketika dia kena diabetes, kena gula darah tinggi, dia tetap memasak. Padahal pada waktu itu matanya sudah kurang jelas. Dengan tertatih-tatih dia tetap masak untuk bapak saya. Karena itulah wujud cintanya. Ibu saya mau bersama dengan bapak saya, bukan hanya mau bersama saja, tetapi mau memasak seumur hidupnya sebagai tanda cintanya kepada bapak saya. Dan saya kenal loh, ada seorang ibu yang sibuk bekerja tetapi tetap masak untuk suami dan anak-anaknya. Itulah wujud cintanya. Bahkan ketika dia sakit, kakinya terpelecok, dia dengan tertatih-tatih, kesakitan tetap memasak untuk suami dan anak-anaknya. Dan disitulah ikatan keluarga itu terjalin makin erat. Nah, kalau semuanya sudah diambil, dikerjakan oleh orang lain, apa serunya? Bagaimana kita bisa mencintai kalau semuanya sudah dikerjakan oleh orang lain? Katanya mencintai itu adalah tindakan, bukan kata-kata. Lah kalau semua tindakan sudah diambil oleh orang lain, kita mencintainya bagaimana? Saya juga membayangkan, kalau anak kita diberi bekal yang dimasak sendiri oleh ibunya, lalu di sekolah
Dia berbagi dengan temannya, mau enggak kamu makan masakan ibu saya? Tentu dia dengan bangga. Apalagi kalau temannya dimasakkan oleh asisten rumah tangga. Dan tentu temannya akan heran, ini mamamu yang masak. Loh, memang mamamu nggak pernah masak untuk kamu. Lihatlah, hal sederhana-sederhana itulah yang bisa membuat kita terhubung dan erat. Kita bisa melayani bukan dengan hal yang besar-besar, dengan hal yang sederhana-sederhana. Memasak, menyiapkan minum, membersihkan rumah, menjadi lebih ramah, itu adalah sebuah pelayanan dan bisa dikerjakan. Pelayanan bahkan dengan memasak saja salah satu contohnya bisa membuktikan bahwa kita konsisten, setia mencintai. Saya baru saja mendengar sharing Pak Sutri yang mengatakan bahwa saya itu senang sekali dengan istri saya. Karena meskipun dia lagi jengkel, dia tetap masak untuk saya. Meskipun kami lagi berantem, tetap ada makanan di meja. Cinta yang dewasa. Nah, kalau semuanya sudah diambil oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain, nah kita mencintainya bagaimana? Mencintai adalah melayani. Maka kita semua dipanggil untuk melayani. Bunda Maria sendiri mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Bunda Maria mengatakan dirinya adalah hamba. Lalu siapa kita ini? Kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana kita mengisi hidup kita, yaitu dengan melayani sebaik-baiknya semua saudara-saudari kita. Yang paling melayani, yang paling bahagia. Yang paling melayani, yang paling sukses. Dan kalau kita memang menganggap diri kita adalah seorang pelayan, maka kita tidak pernah akan bisa direndahkan. Kalau kita direndahkan, memang saya pelayan. Nah, kalau Bunda Maria saja menganggap dirinya adalah hamba Allah, siapa kita ini? Tuhan Yesus sendiri pernah bertanya, siapakah yang lebih besar? Siapakah yang lebih terhormat? Yang duduk makan atau yang melayani? Dan kemudian muridnya mengatakan, yang duduk makan. Benar, Tuhan mengatakan. Tetapi hendaklah kalian tahu, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba, kalau Anak Manusia saja datang untuk melayani, siapa kita ini? Kita tidak tahu bagaimana caranya mengisi hidup kita. Dan Allah yang tahu itu menjadi manusia dan menunjukkan kita harus mengisi hidup kita dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Layanilah dan layanilah dengan sebaik-baiknya. Kita akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang penuh, utuh, bahagia kalau kita melayani. Dan kalau kita sudah melayani, apakah kita kemudian berhak mendapatkan pujian? Tidak. Tuhan mengatakan, aku ini hanyalah seorang pelayan yang memang tugasnya adalah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Aku ini adalah hamba yang tidak berguna, yang pekerjaannya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Mari kita melayani, mari kita melayani dengan sebaik-baiknya. We serve the best. Maka kita akan menikmati sukacita dan juga kepenuhan dalam hidup. Relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita cintai makin erat. Ada ikatan yang makin mendalam melalui pelayanan yang tulus dan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik, kita melayani yang terbaik. Seperti Tuhan telah melayani kita dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Tuhan memberkati.